Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik jamaah sekalian, pertama sama-sama kita hormati para tokoh agama, Pak Ustadz, tokoh masyarakat, Bapak RT, Bapak RW, dan yang saya muliakan orang tua kita, yakni ketua suku Laut Pak. Selamat, semoga selalu Pak. Dan yang saya banggakan sahabat kami, Ustadz dari Pulau Lingkang, Pak Aneng, dan semuanya. Dan terkhusus buat Ustadz kita, Kiai kita, Gurunda kita, yakninya Al-Ustadz Samsudin. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan niat beliau mewujudkan Pulau Gara ini dan Pulau Lingkang serta Pulau Batam mudah-mudahan menjadi desa madani ke depan. Amin ya rabbal alamin. Ini masih semangat ibu-ibu nampak nih? Masih ya? Ya. Saya takut menguap nih, nampaknya dah kode-kode nih. Masih kuat ya Bu ya? Masih. Kalau ibu-ibu kuat, kami para tokoh, para pejantan atau para laki-laki malu kalah dengan ibu-ibu nih. Baik jamaah sekalian, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari yang berbahagia ini di siang Jumat kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di masjid yang kita cintai ini, di Masjid An-Nur. Mudah-mudahan dari sinilah, di bukit inilah, di masjid inilah terpancar nanti nur Islam yang akan memancarkan seluruh pulau yang berada di sekitar Pulau Gara ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nantinya di yaumil akhir nanti kita diakui sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta tokoh masyarakat yang kami hormati, kita lihat tadi beberapa agenda atau rangkaian kegiatan yang kita laksanakan. Temanya hari ini kita memperingati kelahiran Nabi dengan tema berakhlakul karimah, tanda cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ini memperingati setiap bulan Rabiul Awal atau Rabiul Ula. Setiap umat Islam itu mengadakan peringatan Maulidur Rasul atau peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati Bapak Ibu? Karena tidak ada nikmat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan datangnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling bijaksana di sisi Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat wa hutat anhu asra khati'at wa rufi'at lahu asru darajat
Ada 3 keuntungan orang yang bersalawat Bapak Ibu. Yang pertama, seandainya kalau kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kita dapatkan 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mendapatkan dihapuskan 10 dosa dan kesalahan kita. Yang ketiga, Allah angkat 10 derajat tingkatan untuk kita. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersama Rasulullah SAW, apa yang kita inginkan, yang kita niatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Bapak Ibu kita dengarkan, yang pertama tadi ada adik kita yang mengaji surah An-Naba juz 30. Ya, mana tadi dia ya? Adiknya tadi keluar ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan adik kita tadi menjadi adik yang hafiz, dan adik-adik kita yang perempuan menjadi adik-adik yang hafizah. Allahumma amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu la'allakum turhamun." Kata Allah, jika ada yang membacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan, jangan gosip, jangan main-main. La'allakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat di Pulau Gara. Saya dengar tadi ananda kita tadi luar biasa, didikan dari kiai kita, gurunda kita Ustadz Syamsuddin, yang kita dengar semua luar biasa. Bisa bersolawat, bisa mengaji Al-Quran, bisa membaca Quran, bahkan bisa hafal itu surat An-Naba juz ke-30. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sebentar lagi asar ini gimana Ustaz, kita go ahead aja atau kita ini lanjut? Saya ini orang pulau juga, bukan orang Batam, orang Pulau Mongkol. Makanya nama saya bahkan kawan-kawan bilang Al Mongkoli, karena mengondisikan tempat. Saya tinggal di Pulau Mongkol. Bapak ibu saya dulu sering ke sini. Bapak ibu saya sering dulu jual mangga. Pak Mantap kata orang, yang terkenal Pak Mantap. Itu orang tua saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau seandainya bapak saya, ibu saya di sini bergaulnya kurang baik, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu maafkan kedua orang tua saya? Macam tak ada maaf ya nih. Maukah Bapak Ibu maafkan kedua orang tua saya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kajian kita. Sebenarnya saya ini tak layak juga menceramahi Bapak Ibu. Ada Ustadz kita sini, ada Pak Ustadz Kiai kita, Pak Ustadz Syamsuddin. Saya ini mau ceramah, mungkin ilmu saya di bawah dengan guru-guru kita nih di depan. Saya ini tak layak juga sini, cuman diminta dan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan nasihat agama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri pribadi dan bermanfaat bagi jamaah yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Judul kita Bapak Ibu hari ini adalah Berakhlakul Karimah, tanda cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, Nabi Muhammad dilahirkan, diutus ke dunia ini. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini tidak lain, kata Allah, untuk rahmat, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Nabi juga mengatakan dalam hadisnya beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Dan aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Bapak Ibu,
perkara akhlak ini perkara yang amat penting. Di yaumil akhir nanti, timbangan yang paling berat sisi Allah Subhanahu wa taala bukan sedekah, bukan pahala ngaji, bukan pahala yang lain, tapi yang paling berat sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nilai akhlak kita. Kalau akhlak kita baik, insya Allah yang keluar dari indera kita ini baik. Contoh Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini hati kita ini sedih, maka keluar dari indera kita ini, dari indera mata. Kalau sedih, hati kita sedih, maka keluarlah air mata, nangis kita. Kalau hati gembira, hati riang, maka yang keluar di indera kita ini apa? Senyum, tawa, bahagia. Jadi saya lihat tadi ibu-ibu bahagia betul, berarti hatinya bagus itu, hatinya baik. Tapi kalau ada cemburu, nak mengamuk, tentu hara, nak menyeman aja ke rumah, berarti ini nanti kita bacakan ayat surah anak tadi aja. Biar karena Quran itu Bapak Ibu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Quran itu Allah turunkan sebagai obat. Kalau kita ini ada yang asyik nak menyeman, mengamuk ke rumah, baca Quran Bapak Ibu. Baca Quran. Kalau laki menyeman, baca jangan dekat-dekat Ibu, mengamuk pula Bapak tu. Kita ni dekat dengan laut. Jadi Bapak Ibu, jadi akhlak kita ini seandainya sedih keluar air mata, seandainya bahagia ini keluar ketawa. Hati jatuh cinta lain lagi Bapak Ibu. Hati jatuh cinta itu melihat kupu-kupu itu, tahu Bapak Ibu kupu-kupu gelembah. Lihat kupu-kupu bawaannya mau ngejar aja gitu, karena lagi jatuh cinta. Bapak Ibu yang berbahagia, saya salut dengan Ustaz kita nih, Ustaz Samsudin, bisa mengumpulkan 3 wilayah, 3 tempat di 3 daerah, Pulau Gara, Pulau Lingka, Pulau Bertam bersatu. Saya bangga. Saya lihat yang ini, saya merasa di saya tak ada apa-apanya nih Bapak Ibu. Karena menyatukan umat ini pekerjaan yang sangat luar biasa, pekerjaan yang berat. Dibantu dengan tokoh-tokoh kita ini. Kata Allah, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang yang dapat wahyu, dapat hidayah karena mulutmu, karena tokohmu, karena ilmumu, karena dirimu, khairun min humurin na'am, lebih baik daripada kendaraan yang paling mewah, lebih baik daripada unta yang kemerah-merahan. Dalam hadis lain dikatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia ini dan isinya. Mudah-mudahan tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua kita, Pak Ketua RT, datang ke sini, setiap langkah kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahan. Setiap langkah kita ini mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala si Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan Bapak Ibu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah dari Pulau Gara, dari Pulau Lingka ke Pulau Gara, dari Pulau Bertam datang ke Pulau Gara ini, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah datang ke sini niatnya untuk menuntut ilmu Bapak Ibu. Menuntut, kalau niat kita belum lurus, kita luruskan hari ini. Mumpung belum balik, kalau udah balik dah selesai. Mumpung belum balik, kita luruskan niat kita hari ini untuk silaturahim, untuk menuntut ilmu. Apa kata Nabi? Fahuwa fi sabilillah.
maka dia itu atau orang itu disebutkan menjadi orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah. Dalam hadis lain, seandainya mati kita dari sini mau pulang, entah jambat jatuh, entah jambat patah, atau saya pun gitu juga, entah jatuh atau apa, meninggal saya, kalau niatnya kita baik Bapak Ibu, insya Allah bahwa fi sabilillah, kita ini dikatakan fi sabilillah, mati insya Allah balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan jangan mati semua kita. Nanti kalau mati semua anak-anak kita ini kembali lagi mengaruk lagi dia. Tak semayang lagi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kalau bicara tentang akhlak Nabi, ini luas Bapak Ibu. Luas. Akhlak Nabi kalau kita urutkan itu akhlak ada 3 Bapak Ibu. Pertama, akhlak kepada hewan atau binatang. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia, hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ini kan urutkan 3 ini ada maghrib lagi. Bapak Ibu. Masih semangat ibu-ibu nih? Biasa kalau ibu-ibu semangat, bapak-bapak tak berani balik deh. Karena balik nanti ibu-ibu biasa kalau udah main jeling itu duduk apa-apa itu mana main mati aja duduk apa itu karena istri kita itu ibarat ibu kedua. Ibu pertama adalah ibu kandung kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mungkin cerita saja tentang akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi kita ini, mau contohnya ini adalah Rasulullah. Contoh kita adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu kita bisa kita baca dalam sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Ketika akhlak beliau dengan hewan. Bapak Ibu, dalam satu cerita, Nabi ketika melewat suatu jalan, jubahnya itu tersangkut duri. Kalau kita Pak Ibu tersangkut duri, nak mengamuk ayah itu. Kalau Nabi sangkut duri, Nabi mundur, betulkan, menanggalkan, melepaskan durinya itu, tidak memotong, tidak merusak duri. Kalau kita gimana Bapak Ibu? Baju baru beli, ini baju kurung, baju apa nih baru beli, tersangkut pula paku atau duri di situ. Lagi bawa kue, tersangkut dia. Kira-kira ibu gimana? Pelan-pelan Bu, jangan sampai durinya itu patah. Nabi tak patah durinya Bu. Begitu akhlak beliau. Kalau kita suruh bapak ambil kapak atau apa tuh, Pak tolong ini duri ini siapa pula kat sini ini, kapakkan dulu duri ini. Kalau Nabi tidak Bu. Nabi mundur, betulkan jubahnya tanpa khawatir jubah itu koyak atau apa. Dia lebih khawatir duri itu patah, pohon itu rusak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada juga dalam riwayat lain Bapak Ibu, Nabi seandainya kita ini kencing, maaf cakap kencing Bapak Ibu, buang air kecil, tak boleh di lubang-lubang. Kita kan sering, anak-anak kita ini kan sering kadang-kadang nih, maaf cakap Bapak Ibu, mungkin tembak-tembak aja itu, tak kalau tembak serawai jenuh lagi ya. Gambaran apa bahasa kita nih ya, maaf cakapnya panca, tahu Bapak Ibu panca? Bang panca aja. Nah, sini orang Melayu Bapak Ibu. Bang panca aja anak kita. Nabi ngajarkan kalau kita kencing itu, lihat, tidak boleh di lubang-lubang. Khawatir di sana itu ada hewan yang sedang istirahat atau lagi rapat atau lagi ada pengajian, tiba-tiba datang tsunami. Ya dipanca itu. Kan ini akhlak Nabi, memikirkan sampai sejauh itu. Jangan sampai mati karena air kencing kita, khusus yang laki-laki, yang perempuan tak pernah saya dengar itu kencing di semak atau berdiri ya. Jadi Bapak Ibu, ada riwayat lain lagi. Nabi
Nabi itu kalau seandainya menyembelih hewan kambing, saya lihat nih Ustaz kita nih, kalau bulan apa tuh, bulan Zulhijjah, bulan kurban, nah, Ustaz kita nih tukang potong, tukang jagal, tukang potong. Saya lihat apa namanya, kita punya grup, lihat kegiatan beliau, subhanallah, beliau tukang sembelih, satu kampung ini bisa makan, insyaallah halal. Kata Nabi, Bapak Ibu, kalau menyembelih hewan, kambing, sapi dan sejenisnya itu kawan-kawan yang belakang ngantri itu, jangan dilihatkan, khawatir sebelum disembelih kawan-kawannya yang belakang itu udah macam nak mati duluan sebelum disembelih. Jadi kalau kita adab kita itu, akhlak kita dengan hewan, kalau menyembelih kambing, maka kambing yang di belakang itu kita tutup matanya, kita kasih hijab. Itu akhlak Nabi. Kemudian dalam riwayat lain juga Bapak Ibu, saya cerita aja Bapak Ibu ya, cerita aja nih. Dalam riwayat lain juga Bapak Ibu, Nabi itu kalau kena duri, kemudian kencing, tidak boleh sembarangan. Kemudian apa tadi? Ya, iya, motong hewan. Nanti ibu dapat hadiah dari Ustaz Sam ya, 50.000 Ustaz. Itu berarti nyimak ibu nih. Yang seterusnya Bapak Ibu, lupa pula saya nih, banyak kisah-kisah teladan akhlak dari baginda Rasulullah SAW yang memberikan contoh terbaik kepada kita semua untuk kita ikuti. Ada pula satu lagi, ketika sahabat itu di rumah ada semut banyak di atas rumah, sahabat ini mengamuk, dia ambil itu kayu buat macam obor, dibakar, digitu-gitukan, dibunuh. Nabi melihat itu, Nabi marah. Nabi melihat langsung marah Bapak Ibu. Jadi begitu akhlak Nabi SAW. Jangankan dengan manusia, dengan orang sebaya, dengan orang tua, dengan hewan saja begitu, apalagi dengan manusia. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua ini hablum minan nas, akhlak Nabi kepada sesama manusia. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya cerita kisah Nabi, mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita. Ada motivasi untuk mencontohi Rasulullah SAW, untuk meneladani Rasulullah. Kalau seandainya orang ada di dunia ini kita contoh. Tapi yang paling mulia, yang paling berhak kita contoh adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana cara kita mencontohnya? Dengan ceramah, baca sirah, baca hadis. Itu kita bisa mengetahui. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua akhlak sesama manusia, yang bahasa kita ini bilang hablum minan nas. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam suatu riwayat ketika Nabi diusir dari Mekah dan Madinah, dakwahnya Nabi ini tidak diterima oleh masyarakatnya. Nabi diusir dari Mekah Madinah diusir. Maka Nabi itu pernah pergi satu kampung, nama kampungnya kampung Taif. Kampung apa Bu? Taif, bukan Toyib, Taif. Kampung apa Bu? Taif. Kalau Toyib 3 bulan 3 tahun tak balik dia tuh. Kampung Taif. Nabi mengatakan Nabi di situ mengharap pertolongan, mengharap belas kasihan dari warga kota Taif. Tapi apa hadirin Bapak Ibu? Di kota Taif itu warganya mengusir balik Nabi Muhammad SAW. Dilempari batu, dilempari dengan kotoran, dilempari dengan kayu. Nabi Muhammad SAW sampai pelipisnya itu berdarah. Sampai pelipisnya berdarah.
Melihat darah itu Nabi itu langsung menampung, jangan sampai darah itu jatuh ke tanah Taif itu, tanah kota Taif. Nabi tampung. Kata sahabatnya, "Ya Rasulullah, jangan ditadah-tadah terus." Masa kita Bapak Ibu ya, jangan tadah-tadah, karena nadah terus Ibu, darah jatuh itu tak diberikan Nabi ke tanah. Kata Nabi apa Bapak Ibu? Seandainya darahku ini jatuh ke bumi, aku khawatir kota Taif ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi itu tahu kalau seandainya jatuh darahnya itu ke bumi Taif atau ke kampung Taif itu, Nabi khawatir kampung Taif itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu akhlaknya Nabi. Melihat kejadian itu Bapak Ibu, melihat kejadian itu turun satu malaikat, namanya Malakul Jibal, malaikat penjaga bukit-bukit yang ada di dunia ini. Apa kata malaikat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, angkat saja tanganmu, angkat saja tanganmu, minta kepada Allah. Bapak Ibu, ini masih nyambung ya. Nabi itu awalnya tadi ke kota Taif. Ke kota Taif tidak diterima oleh penduduk Taif. Nabi diusir dan seterusnya. Kemudian jadi lupa saya nih ya. Ini kita nih sore ini banyak yang kegiatan laut. Kita doakan saudara kita yang pergi ke laut, pergi mencari rezeki, pergi mencari nafkah. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan keluarga kita, saudara-saudara kita. Allah berikan rezeki yang halal dan Allah berikan kekuatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ya. Itu Bapak Ibu, kata malaikat penjaga bukit-bukit, Malakul Jibal namanya, ya Rasulullah, angkat saja tanganmu ke atas, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Terus kata Nabi, tidak, hadirin, Nabi itu tidak mau minta kepada Allah. Kalau kita Bapak Ibu ditawarin malaikat penjaga bukit, saya Ustaz Samsudin awalnya datang ke sini mungkin pertama ada penolakan, tak terima macam-macam. Mungkin pertama biasa itu, pertama mungkin tak terima. Kalau seandainya ada yang memukul beliau, mencampakkan beliau ke laut, ke air, ke tobe, kemana, dicampakkan beliau, kata malaikat air, datang malaikat air kepada beliau, Ustaz Samsudin, berdoa, angkat tanganmu, tunjukkan air laut mana yang kamu pilih, biar aku timpakan kepada penduduk Pulau Garam. Ini kalau Ustaz Samsudin gitu, gimana Pak Ibu? Mungkin di Pulau Garam ini saya pun gitu. Kalau dianiaya seperti itu mungkin sabar kita habis, mungkin tenggelam Pulau Garam ini. Tapi Nabi tidak, Bapak Ibu. Nabi ketika itu Nabi mengatakan, ya Allah, keluarkanlah dari tulang sulbi bapak ibu mereka keturunan-keturunan yang berakhlakul karimah, keturunan-keturunan yang soleh solehah, keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hadirin Bapak Ibu, hari ini dulunya kota Taif itu tidak menerima Rasulullah, tapi hari ini penduduk Taif itu 100%, kata orang Malaysia, orang Singapura, 100% Muslim. Kristen tak ada situ, semua agama tak ada, Muslim saja di sana. Begitu mulianya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga cerita lain Bapak Ibu. Saya ini cerita ini kau takut kelamaan gini.
Jadi begitulah Bapak Ibu, akhlak kepada hewan, akhlak kepada manusia. Manusia ini juga cakupannya luas Bapak Ibu. Akhlak kepada suami, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, akhlak kepada mertua, akhlak kepada ibu mertua, akhlak kepada mantan PRT, bukan mantan pacar Bapak Ibu. Mantan RT, mantan Pak RW, bukan mantan pacar. Kalau mantan pacar jangan dikenang. Kalau dikenang ada yang mengamuk. Jadi Bapak Ibu, begitulah akhlak. Akhlak ini kalau kita ini kan begitu luas. Cuman saya pun keterbatasan saya juga Bapak Ibu, dan waktu kita pun juga terbatas. Yang terakhir, akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada Allah itu Bapak Ibu? Khusus yang laki-laki, ketika ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada panggilan itu, panggilan ke surga. Ada laki di rumah, ada anak, nak masjid, bang, yang kanda masjid, itu dah dipanggil Ustaz Samsudin. Jadi akhlak kepada Allah gimana Bapak Ibu? Ada azan, kita ke masjid, bukan besole. Ya Bapak Ibu. Ada bapak-bapak yang besole? Tak ada ya. Mudah-mudahan tak ada di sini. Oh, di sana banyak orang jantan, orang laki bersolek, pakai ginju, pakai apa ya. Ini mudah-mudahan di sini tak ada. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ini akhlak kepada Allah, salah satunya adalah ketika ada panggilan azan, panggilan Allah, tinggalkan yang lain, dahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ada anak, nak masjid. Ada suami, suruh sayang ke masjid. Nanti balik, adik kacau kopi kesayangan abang, kopi kesukaan abang. Ada, pokoknya itu Bapak Ibu. Yang paling utama adalah ketika ada panggilan masjid, sama-sama kita memakmurkan masjid Pulau Gara ini, Masjid An-Nur yang kita cinta ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, guru kita juga tadi sudah mengatakan, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Lau anna apa Ustaz? Lupa Pak saya. Lau an apa Ustaz? Ya. Apabila itu satu negeri, suatu kampung. Di suatu kampung itu penduduknya itu yang pertama syaratnya beriman. Yang kedua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama. Maka akan kami buka pintu rezeki dari langit, pintu berkah dari langit. La fatahna barakatim minas la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan akan kami buka pintu rezeki dari laut atau dari bumi. Mudah-mudahan yang kerja ketam, mudah-mudahan ketamnya banyak, tinggal nyelok banyak dapat. Mudah-mudahan istri-istri kita di sini bisa berangkat haji dan umroh nantinya, amin ya rabbal alamin. Mungkin terakhir Bapak Ibu, boleh tak ini, mumpung ini kita terapi dengarkan Quran, mungkin 5 menit aja Bapak Ibu. 5 menit boleh? 5 menit aja. Kita niatkan, mudah-mudahan Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Quran itu sebagai obat Bapak Ibu. Kalau kita sakit tak sembuh-sembuh, caranya yang pertama itu adalah baca Quran. Anak kita suruh baca Quran. Karena ini Allah mengatakan, percaya tidak Bapak Ibu? Bukan saya yang katakan, saya nyampaikannya nyambung. Kata Quran, kata Allah. Jadi mudah-mudahan kita berdoa bersama. Yang hari ini ada sakit belum disembuhkan, mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat Quran ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dalam hati kita yang masih ada rasa iri, dengki, khianat dan macam-macam sebagainya, mudah-mudahan Allah bersihkan. Allah jadikan hati kita ini hati yang bersih sebersih susu atau air susu. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita dengarkan ayat ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa menjadi permohonan dan permintaan kita. Segala penyakit baik fisik maupun jasmani kita diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama-sama kita dengar Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul Azim. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini, perkumpulan kita hari ini dipertemukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran ahsan jazaa kepada al-Qur'an al-Ustaz SPDI yang telah menyampaikan tausiah yang panjang lebar tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua bisa meneladani akhlak Rasulullah yang mana tadi disampaikan bagaimana akhlak kita kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kita kepada hewan, akhlak kita kepada sesama manusia, apalagi akhlak kita kepada Allah. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan jalan untuk menuju mardhatillah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk acara yang terakhir mari sama-sama kita memanjatkan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Kusnadi atau Ustaz Hakim. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hazinnya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna littiba'ah wa arinal batila batila warzuqna lijtinabah. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika al-mukhlisin al-muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fima tawallait. Barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal bala wal fahsya wal munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kita buat di majelis ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita berharap kita kelak nanti di yaumil mahsyar diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, setelah acara nanti ditutup dengan kifarah majelis, insya Allah kita ada para donatur kita ataupun ibu-ibu yang bersedekah di sini. Jadi harap jangan pulang dulu, nanti akan diberikan oleh panitia, baik itu konsumsinya nanti. Baik ibu-ibu, mari sama-sama kita akhiri majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mohon maaf atas segala sajian apabila kurang berkenan dan juga penyambutan yang kurang baik. Kami selaku tuan rumah di Pulau Garai ini dan saya sebagai pemekarsa ataupun pembuat acara ini mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan ibu-ibu nanti pulang ke rumah dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan baik, dan tentunya kita harapkan semoga Allah limpahkan rizkinya yang lebih barokah lagi. Dan khusus kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Rustam berserta rombongan, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan terus dalam berdakwah di tengah-tengah umat Nabi Muhammad SAW. Saya akhiri, wa'alaikum minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.